Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nazila Putri Sukma, peserta Latsar CPNS Angkatan 63 BPSDM Kaltara. Kali ini, saya akan memaparkan manajemen ASN dan Smart ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari dua, yaitu PNS dan PPPK, di mana pegawai negeri sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara rasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perbedaan hak dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ialah jaminan pensiun dan jaminan hari tua pada pegawai negeri sipil. Kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintahan yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas keteladanan dalam sikap, perilaku, dan tindakan kepada setiap orang. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan peran ASN terdiri dari tiga. Pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sistem merit merupakan sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan untuk mewujudkan ASN yang profesional. Dalam penerapannya di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menunjukkan bahwa manajemen ASN berdasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil tanpa adanya KKN. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Smart ASN yaitu sistem manajemen administrasi terpadu ASN. Smart ASN memudahkan para ASN untuk mengupdate informasi personalnya secara real-time, baik informasi umum maupun riwayat kepegawaian. Smart ASN akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa, sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu digital skill, kecakapan menggunakan media digital, kemudian digital culture, budaya menggunakan digital etik, etik menggunakan media digital, dan digital safety, aman menggunakan digital. Terdapat 4 pilar yang menopang literasi digital, yaitu budaya, etika, keamanan, dan kecakapan. Etika bermain digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi,
berpartisipasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital akan menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, contohnya seperti hoax, cyberbullying, dan hate speech. Sekian pemaparan saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.